Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan, yang dimana nanti ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan, karena pada materi Artificial Neural Network ini banyak sekali poin-poin yang bisa diambil. Sebelum kita masuk ke poin-poin pentingnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya itu Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi oleh sistem saraf dari makhluk hidup atau jaring dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang relevan mengenai aplikasi saraf tiruan, seperti beradaptasi dari pengalaman, kemampuan belajar, yang ketiga kemampuan generalisasi, yang keempat organisasi data, yang kelima toleransi kesalahan, dan keenam penyimpanan terdistribusi, dan yang terakhir itu pembuatan prototipe yang difasilitasi. Di sini saya akan menjelaskan gambaran-gambaran sejarah terkait Artificial Neural Network. Publikasi pertama terkait dengan neurocomputing oleh McCulloch and Pitt tahun 1943 dimulai pada tahun 1943 ketika menyusun model matematika pertama yang terinspirasi oleh biologi neuron. Ini menghasilkan konsepsi pertama dari neuron buatan. Kemudian karya Frank Rosenblatt antara tahun 1957 dan 1958, kemudian Withrow dan Hope 1960. Mengikuti pekerjaan penelitian sebelumnya ini, banyak peneliti pada waktu itu didorong untuk melakukan penelitian di bidang ini. Namun pada tahun 1969, neurocomputing mengalami kemunduran yang menyebabkan kerugian besar dengan penerbitan buku klasik. Di poin selanjutnya, area-area potensial aplikasi. Jaringan saraf tiruan ini bisa kita gunakan di dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun teknik. Area potensial aplikasi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada pemasangan kurva universal atau perkiraan fungsi, yang dimana bertujuan untuk memetakan hubungan fungsional antara variabel. Contoh misalnya bilangan real, sistem tertentu dari sekumpulan nilai-nilai bermakna yang diketahui. Yang kemudian area potensial aplikasi yang selanjutnya adalah kontrol proses. Kategori aplikasi ini terdiri dari mengidentifikasi tindakan kontrol yang mampu memenuhi persyaratan kualitas, efisiensi, dan keamanan. Dan yang selanjutnya itu ada pengenalan atau klasifikasi pola. Tujuannya adalah untuk mengasosiasikan pola input atau sampel yang diberikan ke salah satu kelas yang ditentukan sebelumnya, seperti dalam hal gambar, ucapan, dan tulisan. Selanjutnya ada pengelompokan data. Pada keadaan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kesamaan dari beberapa pola input untuk memungkinkan pengelompokan atau clustering. Yang kemudian ada sistem prediksi. Tujuan dari sistem prediksi ini adalah untuk memperkirakan nilai masa depan dari proses dengan mempertimbangkan beberapa sampel sebelumnya yang telah diamati dalam domainnya. Yang ketujuh, optimalisasi sistem. Tujuan dari optimalisasi sistem itu sendiri untuk menimbulkan atau memaksimalkan fungsi biaya untuk memetakan masalah. Kemudian ada memori asosiatif. Tujuannya adalah untuk memulihkan pola yang benar bahkan ketika elemen di dalamnya tidak pasti atau tidak akurat. Selanjutnya kita masuk di neuron biologis. Pemrosesan informasi yang dilakukan oleh otak manusia dilakukan oleh komponen pemrosesan biologis yang beroperasi secara paralel untuk menghasilkan fungsi yang tepat seperti berpikir dan belajar. Sel dasar sistem saraf pusat adalah neuron dan perannya turun untuk melakukan impuls atau rangsangan listrik yang berasal dari reaksi fisika kimiawi dalam kondisi tertentu.
Dan komponen biologis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama dendrit, badan sel, atau biasa dikenal soma, dan akson. Seperti yang terlihat pada gambar yang ada di samping. Di situ sudah terlihat jelas yang ditunjukkan oleh arah panah berserta namanya. Ada membran sel, ada sel nukleus, ada sitoplasma, ada sinaptik terminal, soma, akson, dan sebagainya. Kemudian poin selanjutnya itu sifat fisik otak manusia dan komponennya dalam nilai perkiraan. Faktanya fungsi neuron bergantung pada bobot sinaptiknya yang juga dinamis dan bergantung pada kimia otak. Dalam kutipannya Hodgkin dan Huxley pada tahun 1952. Singkatnya, meskipun aktivitas yang berkaitan dengan neuron biologis mungkin tampak sangat sederhana pada awalnya, namun jika komponen-komponen ketika berfungsi secara keseluruhan bertanggung jawab atas semua pemrosesan yang dijalankan dan dikelola oleh otak manusia, diperkirakan bahwa jaringan saraf biologis ini dengan fitur yang sangat ekstensif terdiri dari sekitar 100 miliar neuron. Masing-masing dari mereka saling berhubungan melalui koneksi sinaptik atau dimungkinkan oleh lebih dari 50 zat neurotransmitter dan rata-rata 6.000 neuron, sehingga menghasilkan total 600 triliun sinapsis. Dalam kutipannya Shepard tahun 2004. Pada tabel 11 menunjukkan beberapa sifat fisik tentang otak manusia dan komponennya. Ada beberapa properti sifat fisik otak manusia. Yang pertama, massa otak. Dimensi fisiknya 1,5 kg. Yang kemudian energi yang dikonsumsi oleh otak. Dimensi fisiknya itu 20%. Panjang neuron. Dimensi fisiknya 100 liter mili. Kemudian potensi istirahat minus 70 MV, kemudian potensi ambang batas minus 55 MV, dan kemudian potensial aksi 35 MV. Terima kasih atas perhatiannya. Ini akhir dari materi part 1, kemudian akan dilanjuti dengan materi part 2.